Ada lintang kemukus jatuh dari langit ke bumi. Hamba tidak bisa menikahkan Kanjeng, karena itu adalah pertanda buruk. Bisa menjadi bencana dan prahara jika Kanjeng memaksakan untuk menikah. Aku tidak peduli. Cepat, nikahkan aku dengan Ken Dedes. Bisa-bisa Kanjeng terbunuh pada saat menikahi Ken Dedes. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Bukan, dia adalah pembuat keris yang sangat sakti. Tidak ada satu senjata pun yang mampu mencabut jantung. Romo tidak usah khawatir. Permisi Bu Gandri. Perkenalkan, namaku Ken Arok. Bocah cilik, sampean mau main-main denganku? Ini rumahnya. Sepi sekali, Paman. Dia pasti ada di dalam, sedang membuat keris pusaka. Pasti jebakan. Paman bangun samparan. Kalian Narok, Bayu, ayo cepat pergi dari sini sebelum ular-ular itu menyerang kita. Tenanglah, Bu. Ular itu datang bukan untuk menyerang kita. Ular itu menuju pondok Bu Gandri.
Ada apa kamu datang kemari, Bango Sampara? Dan siapa anak muda itu? Aku Ken Arok. Aku putra dari Bango Sampara. Dan aku kesini ingin memesan keris sakti padamu. Apakah kamu bersedia? Ken Arok, sudah pasti dia bersedia. Pugan Ring ini adalah sahabatmu. Iya kan, Pugan Ring? Maaf, Bango Sampara. Aku tidak bisa membuat keris lagi. Kalau aku membuat keris lagi, seluruh tenaga aku akan terkuras. Dan aku akan bisa mati. Rasakan itu, Ken Arok. Empu Gandring tidak akan membuatkan keris itu untukmu. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Meskipun aku gagal menghalanginya, tapi ternyata tetap Empu Gandring tidak mau membuatkannya keris. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Dan itu juga merupakan pertanda kalau jodoh putriku Kendedes adalah bersamamu, Kanjeng Tunggul Ametung. Mohon maaf, Kanjeng. Tetapi aku sangat yakin suatu saat nanti Empu Gandring pasti akan membuatkan keris untuk Ken Arok. Tapi sebelum dia mendapatkan keris itu, kamu sudah menjadi milikku, Kendedes. Lepaskan, Kanjeng! Sini kau! Kanjeng! Lepaskan! Kanjeng! Kanjeng, lepaskan! Aku akan membuat menyesal karena telah mencelakaiku, Kendedes. Aneh sekali. Kenapa lilin itu bisa tiba-tiba jatuh? Tidak mungkin lilin itu jatuh dengan sendirinya. Ini semua pasti karena kamu, Kendedes. Kamu ingin membunuhku. Karena aku ingin menikahimu, iya? Tidak, Kanjeng. Hamba tidak pernah mencelakakan Kanjeng. Hamba tidak pernah berpikiran seperti itu, Kanjeng. Sepertinya Kendedes tidak berbohong, Kanjeng. Mengapa akhir-akhir ini aku selalu siap? Apa jangan-jangan ini kutukan dari Kang Mas Purwa? Berani sekali dia mengutuk. Aku akan membuatnya menyesal. Tidak, Kanjeng. Kanjeng! Kanjeng, hamba mohon, Kanjeng. Tolong jangan pernah sakiti boboku, Kanjeng. Kalau Kanjeng memang marah, tolong sakiti aku. Jangan pernah sentuh bobo, Kanjeng. Kanjeng! Kamu tidak perlu membela bopomu lagi. Karena dia sudah tidak berguna. Ini tidak adil, Biung. Biung tidak boleh berperilaku seperti itu terhadap Bopo. Cukup! Kamu dengar baik-baik ya. Hidup dan mati kamu sekarang ada di tangan Kanjeng Tunggul Ametung. Jadi kamu jangan macam-macam lagi. Berani sekali kamu mengutukku, Empu Purwa. Cabut kutukanmu atau kamu akan mati di tanganku. Ini semua pasti karena kutukanmu, Empu Purwa. Cabut kembali kutukanmu, Empu Purwa. Tidak ada yang bisa mencabut kutukan itu. Kecuali dengan kematianmu, Kanjeng Tunggul Ametung. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Memilikimu, kaulah ratuku.
kamu tahu Purwa, jika aku terluka oleh kutukan, maka bukan hanya aku yang merasakannya, tapi Kendedes akan ikut merasakannya. Jadi sebaiknya cabut kembali kutukanmu, Purwa. Kendedes, di mana kamu? Kendedes! 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 Dasar anak itu diuntung. Celaka. Jangan sampai Kanjeng Tulang tahu soal ini. Bisa celaka aku nanti. Ada apa, Bi? Mohon ampun, Kanjeng. Kendedes kabur dari istana ini. Kabur? Bukan Ring. Tapi Aku tidak bisa. Tolong jangan memaksaku. Sudahlah, Bopo. Kalau Empu Gandring tidak bisa membuatkan keris untukku, tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud. Bagus. Sepertinya Kakang Ken Arok sudah menyerah untuk mendapatkan Kendedes. Tapi izinkan aku menjadi muridmu, Empu Gandring. Siapa tahu aku bisa belajar untuk membuat sebuah keris. Tidak mudah menjadi muridku. Aku akan melakukan apapun, bahkan mengorbankan nyawaku sendiri demi menjadi muridmu. Karena aku melakukan ini semua demi Kendedes. Kendedes? Dia adalah kekasih hatiku, Empu Gandring. Dan aku bertekad membuat keris itu untuk menjaganya. Pasti dia seorang putri yang sangat cantik. Sampai-sampai kamu seorang kesatria mau mengorbankan nyawa untuk cintanya. Benar. Bagaimana, Bu? Apakah kamu bersedia mengangkatku sebagai muridmu? Bibi, Kendedes, kita harus pergi dari sini, Bibi. Kita harus keluar dari sini. Ayo, Bibi. Ayo cepat. Mau kemana kalian? Jangan Lepaskan dia. Jangan sakiti Kanjeng Putri. Kanjeng Putri baik-baik saja. Terima kasih, Ken Arok. Kamu lagi-lagi sudah menyelamatkanku. Kanjeng berdua sangat beruntung diberkati bayi ini. Karena kelak, bayi ini selain akan menjadi orang besar, dia juga akan menjadi satria hebat yang akan menumpas angkara murka di tanah Jawa Dwi Pahit. Dan dia akan memberantas semua kejahatan dan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Senyumanmu sangat mirip dengan suamiku Kamas Gajapara. Kalian berdua benar-benar mirip. Kalau saja aku tidak mengenalmu,
Aku pasti sudah mengira kalau kamu adalah putraku yang hilang. Kalau saja dia masih ada, Ken Arok. Pasti dia sudah sebesar kamu. Aku sangat merindukannya. Dan aku sangat ingin sekali memeluknya. Jika Kanjeng Putri merindukan putra Kanjeng, Kanjeng Putri bisa menganggapku sebagai putra Kanjeng. Aku berdoa supaya kalian benar-benar bersatu. Sepertinya tidak mungkin, Bibi. Hanyalah keris Empu Gandring yang dapat mempersatukan kita. Ken Dedes benar. Tapi Empu Gandring telah menolakku, Kanjeng. Biarkan aku bicara dengan Empu Gandring. Ayo, ayo antarkan aku kepadanya. Ayo. Baik, Kanjeng Putri. Ken Arok! Selama aku masih bernyawa, jangan harap kamu bisa bersatu. Dan selama aku masih hidup, aku akan selalu mempertahankan cintaku pada kekasih hatiku, Ken Dedes. Berani saja kamu selangkah membawa kekasihku pergi, maka dia akan kubunuh. Lepaskan aku. Jangan pernah kau sedikit pun menyakiti Kanjeng Putri. Aku tidak main-main, Ken Arok. Kembalikan Ken Dedes kepada Bato. Bibi Ken Endok bunuh. Cukup, Kanjeng. Aku mohon, tolong jangan sakiti Bibi. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Rasakan ini, Ken Arok. Jangan tunggu lama tuh. Jangan sakiti Ken Arok. Bunuh saja aku. Ini aku, bunuh saja aku. Tapi Kanjeng Putri, Biarkanlah Ken Arok. Biarkanlah aku yang mati. Asal kalian benar bisa bahagia. Cukup! Lama-lama aku semakin muak denganmu, Bi. Kamu lebih memilih perampok itu dibanding keponakanmu sendiri. Rasakan. Cukup, Kanjeng. Aku mohon, tolong jangan sakiti Bibi. Kanjeng, aku akan ikut bersama Kanjeng. Tapi asalkan Kanjeng jangan sentuh Bibi. Kamu berjanji, Ken Dedes? Aku berjanji. Kemarilah. Bagaimana, Ken? Ketika kekasihmu ada di tangan,
Lihatlah, bukan? Ken Arok itu orang yang sangat baik. Bahkan, buat orang yang tidak dia kenal pun, dia mau berkorban. Dan kamu lihat kan, betapa dalam cinta Ken Arok terhadap Ken Dedes. Ken Arok itu pemuda yang sangat baik. Mereka berdua saling mencintai. Saya akan mengabulkan permintaannya. Kalian datanglah lain kali. Terima kasih, Bukan Ring. Jadi, Kendok kembali melarikan diri dari Aramba. Benar, Kanjeng. Tapi beruntung dia bisa ditangkap kembali. Meskipun Ken Arok menyelamatkannya. Ken Arok? Hamba benar-benar merasa aneh, Kanjeng. Kenapa Ken Arok dan Kanjeng Putri Kendok seperti mempunyai ikatan batin? Jangan-jangan Ken Arok adalah anak dari Kanjeng Putri yang menghilang. Dan jika dugaan hamba ini benar, maka Ken Arok adalah keponakan Kanjeng. Dan dia akan membunuh Kanjeng. Kakang Joko Adi Roweto, Kakang Barep Adi Wiradi, Kakang Kau Adi Arya, Ingsun Amatak Aji Kembang Semboja. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu membunuh mereka semua? Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Keris ini seakan menuntunku untuk melakukan semua ini. Aku tidak percaya dengan kata-kata kamu. Kamu datang ke sini, pasti ingin merebut keris ini dariku. Bukan. Dengarkan penjelasan dari putraku Ken Arok. Tidak mungkin dia berbuat bohong. Apalagi sampai membunuh seperti itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku sangat kecewa. Padahal aku baru saja memikirkan usulmu untuk membuat keris buat dia. Sekarang kalian tinggalkan tempat ini. Tunggu, Bu. Bu, bagaimana ini? Ken Arok, biarkan. Jangan memaksanya mendapat percuma. Biarkan saja. Lain waktu, kita kesana. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo. Itu bayaran kalian. Kalian sudah menjalankan perintahku dengan baik. Dan sekarang, pergilah. Jangan sampai mereka melihat kalian masih hidup. Baik. Bagus.
Dengan begitu, pasti Empu Gandri tidak akan mau membuatkan keris untuknya. Tapi Kanjeng, kalau benarkan Arok itu adalah keponakan Kanjeng yang akan membunuh Kanjeng nantinya, apa tidak sebaiknya kita membunuhnya saja sekarang? Kenapa kita membebaskan dia begitu saja? Aku ingin memastikannya terlebih dahulu. Maka benar, dia adalah keponakanku seperti yang kamu katakan. Aku ingin melihat Ken Arok menderita terlebih dahulu. Aku ingin melihat dia putus asa karena tidak mendapatkan kekasih pujaannya. Dan semuanya itu pasti dimulai dari penolakan Empu Gandri membuatkan keris untuknya. Tolong percaya padaku, Bu. Aku tidak seperti apa yang Pu tuduhkan. Aku berani bersumpah. Keris itu yang seakan-akan menuntunku untuk menyerang mereka. Sudahlah, aku tidak percaya lagi pada kalian. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan membuat keris yang kamu mau. Sekarang pergi dari tempat ini. Seharusnya Empu percaya pada perkataan Kakang Ken Arok. Karena Kakang Ken Arok tak pernah berdusta. Sahabatku Empu Gandri, seharusnya percaya sama perkataan Ken Arok putraku. Kita kan sudah lama bersahabat. Terserah apa kata kalian. Dan ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Dan kamu, Bango Sampara, apa kamu tidak mengenal aku? Aku lebih percaya dengan apa yang kulihat daripada apa yang kudengar. Sekarang tinggalkan tempat ini. Aku tidak suka melihat kalian ada di tempat ini. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku berjanji aku akan buktikan semua ini tidak benar. Ini hanya kesalahpahaman. Dan aku telah dijebak. Bopo, dari kecil Bopo menjodohkan aku dengan Kakang Ken Arok. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Kita bisa bersenang-senang juga. Benar. Kita berpura-pura mati saja. Karena sahabat Arok yang bernama Bocah Ken Arok itu, kita bisa mendapatkan sekeping uang emas, Kang. Iya, betul. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kembali? Hei! Ternyata kalian cuma menipuku. Terimalah pembalasanku. Sudahlah Kakang, sebaiknya Kakang menyerah saja. Karena takdir cinta Kakang itu bukan dengannya, tapi denganku. Tapi Mbak Yu, cinta Kakang Ken Arok itu cuma sama Mbak Yu Ken Dedes. Diam kamu, Wiro. Jangan dengarkan apa yang dia bilang ya. Pokoknya Kakang harus bisa melupakan Ken Dedes dan bisa mencintaiku. Kakang Ken Arok! Benar. Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku. Sekarang aku percaya dengan semua ucapanmu. Untuk itu, aku akan merubah keputusanku. Aku akan membuat keris pusaka buatmu. Benarkah? Tapi dengan satu syarat. Dan syaratnya itu adalah pergilah ke Laut Selatan. Bawakan untukku biji besi untuk bahan membuat keris pusaka. Biji besi yang aku minta bukan biji besi biasa. Biji besi itu memang hampir sama dengan biji besi yang lain. Tapi yang aku butuhkan
adalah biji besi yang mempunyai keistimewaan di dalamnya. Baiklah. Aku akan mencarikan biji besi itu. Ayo Wiro. Aku ikut Kakang. Tidak, Umang. Ini sangat berbahaya untukmu. Biar aku dan Wiro yang mencari biji besi itu. Justru itu aku akan khawatir. Kakang harus membawa aku. Aku akan menjaga Kakang. Ya. Aku harus mencegah Kakang Ken Arok untuk menemukan biji besi. Ken Arok, kalau kamu ikut, terlalu berbahaya buat kamu. Ken Arok, teruskan perjalanan kalian. Nanti Bopo menyusul. Baik, Bopo. Kakang! Mau kemana, Umang? Umang jangan pergi! Biarkan aku saja pergi! Tapi aku janji, aku tidak akan menyakiti atau menghalangi Kakang Ken Arok. Bohong kamu. Bopo melihat dari pancaran mata kamu. Kalau kamu itu marah, kamu cemburu. Dengan cemburu, kamu melakukan hal-hal yang jahat. Bopo, dari kecil Bopo menjodohkan aku dengan Kakang Ken Arok. Tapi setelah dewasa, dia malah mencintai Ken Dedes. Dan aku cemburu. Apa itu salah? Tidak ada yang salah, Umar. Cemburu itu wajar. Tapi kalau kamu cemburu buta dan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu baru tidak sadar. Tidak wajar. Tapi Bopo, Bopo tahu, kamu anak yang baik. Ikhlas dan menerima kenyataan, itu memang hal yang sulit, Umang. Tapi kamu pasti bisa melakukan. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Kalau Ken Arok itu mencintai Ken Dedes, terimalah itu. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi kamu, Ken Arok. Bagaimana? Kamu bisa kan menerima kenyataan itu? Bopo bangga sama kamu. Sekarang Bopo pergi. Gunung Buntu, awas kalau kamu sampai mempengaruhi Umang kembali dengan hal yang jahat. Aku tidak segan-segan akan mencarikan kamu. Umang, jangan dengarkan kata-kata bopomu itu. Dengarkan Byung baik-baik. Jangan pernah kamu mau ikhlas. Karena ikhlas itu tidak enak, Umang. Ikhlas itu... Apa kamu lakukan? Umang! Jangan sakiti dirimu sendiri, Umang. akan memecahkan seluruh pembuluh darahku. Jangan, Umang. Rawat itu lebih baik, Byung. Daripada aku harus melihat Kakang Ken Arok itu menikah dengan Ken Dedes. Jangan, Umang. Jangan, Umang. Jangan. Jangan sakiti dirimu. Umang, jangan. Umang. 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 Bopo, apakah Umang baik-baik saja? Ken Arok, Umang baik-baik saja. Bahkan dia sekarang sudah merestui hubungan kamu dengan Ken Dedes. Dan dia mendoakan untuk kebahagiaan kalian. Syukurlah. Sekarang kita sudah sampai di Nusa Baru. Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan biji besi itu di laut yang luas ini? Gunakan mata batin kalian. Biji besi yang paling terang, itulah yang dimaksud bukan. Bopo, itu biji besi. Aku menjaga laut selatan.
Maafkan kami, tapi kami sangat membutuhkan biji besi itu. Ambillah, tapi kalian mati. Tidak semudah itu kamu dapatkan biji besi itu, kenapa? Kamu lihat Kenedias, sebentar lagi kekasihmu akan lenyap dari muka bumi. Berhentilah berdoa. Bahkan Dewata pun tak akan sanggup menolongin aku. Mohon maaf Kanjeng. Jangan pernah Kanjeng meremehkan sebuah doa. Kalian jangan berpikir dengan mudah mengambil ini. Ada apa dengan tubuhku? Kurang aja. Kalau begitu, biar aku yang menghadapi Arok. Putraku, tidak perlu kamu yang pergi ke sana. Biarkan Nikunti yang menyelesaikan masalah ini. Sindiko Kanjeng. Jangan harap kamu bisa membawa biji besi itu kepada Empu Gandri. Kakang! Cepat bawa itu ke Empu Gandri. Biar aku yang menghadapi Kunti. Tapi Uma, Cepat Kakang! Kita tidak ada waktu. Percayakan semuanya padaku. Apa yang kamu lakukan, Uma? Kenapa kamu menyerahkan itu kepada Ken Arok? Aku sekarang sudah sadar. Aku tidak mau lagi bersekutu dengan kalian. Aku ingin melihat Ken Arok bahagia bersama Ken Dedes. Umang, tapi apa kamu merasa yakin kalau kamu bisa melihat Ken Arok dan Ken Dedes bersatu? Kenapa kamu jadi berubah seperti ini, Umang? Terserah padamu. Mau percaya aku sekarang?
pastikan Empu Gandring tidak akan pernah membuatkannya keris pusaka. Karena aku sudah punya rencana untuk itu. Jadi Arok, kamu akan gunakan pusaka buatanku untuk membunuh. Berhentilah berdoa, Kendedes. Semua itu sia-sia.